kembali lagi bersama kita di podcast yang pasti kalian suka karena semua suka mainan. Kamu nggak ngomong sih? Iya. Gue belum briefing. Semua suka mainan. Nah, udah. Lulus. Oke guys, kemarin di video kita yang sebelumnya kita sempat ngebahas macam-macam diecast nih, yang plus 4 sama yang plus 13. Terus sempat ngebahas Plus 14. Plus 3 sama plus 14. Oh terbalik ya maaf kan. Nah di situ kita sempat ngebahas beberapa brand termasuk Tomica nih. Nah salah satu teman kita, followers kita minta supaya didatangkan ahlinya Tomica, dan saat ini kita berada di base-nya Omnicar Therapy. Ini yang kalian mau nih. Jadi kita semua ayo kita pulang. Gimana akhirnya nih ya kita kesampaian juga ke sini nih. Berpuluh-puluh kilometer. Jauh nih ke sini dan schedule-nya padat sekali. Padat karena sebagai anggota DPR juga. Iya enggak. Oh, bukan ya. Salah, kita salah narsum. Bukan politik nih. Bukan ini politik. emang nih ya koleksinya tuh gua. Oh iya. Banyak banget. Jadi pas gua masuk juga kok baunya beda ya. Masuk dalam baunya beda, ton warna di raknya tuh kok beda ya gitu. Memang khusus Ini spesial. Tomica Vintage. semua ini. Tomica guys. semua. Hanya vintage nih ini. Oke, aku sebut apa nih namanya nih? Om Minikar, Om Kevin. Om Banyak Kev ini di boleh. sini. Om Kev ya. Om Kev, ini teman-teman mungkin ada yang masih belum kenal sama Om Kev nih gitu kan. Kita mau kenalin sekalian di sini nih sebagai kolektor Tomica yang sudah berkecimpung di dunia diecast nih ya. Dan jarang banget nih kayaknya yang tahu Tomica itu apa sih gitu. Nah mungkin boleh diperkenalkan dulu Om, namanya siapa? Terus kenapa? Ya halo, nama gue panggil aja Kev ya, dan gue dari Omnicar Therapy. Emang kalau gue emang koleksi Tomica kebanyakan ya dari dulu ya. Tomica itu udah lama juga sih koleksi Tomica. Udah lama. Jadi gini, Om starting gue panggilnya apa ya Om ya? Yang enak Kev ya. aja ya. Kev gak semua. apa-apa. Jadi lo tuh mulai start main diecast tuh tahun berapa sih? Start tahun 2006. Wah lama banget. 2006 gue masih Masih Dia kuliah. main layangan, gua masih layangan. Masih nyari ini. Encu. 2006. 2006. Jadi itu dulu emang waktu kecil emang udah main Tomica sebenarnya kan. Terus waktu Oke. kecil dibeliin sama nyokap juga di Tomica gitu kan. Terus main robot-robotan, baru masuk lagi di 2006 pas kuliah atau nggak salah ya, pas kuliah. Itu start lagi Tomica, langsung nyari komunitasnya tuh dulu Tomochi. Cuma satu-satunya. Oh, Tomochi. Jadi komunitas diecast itu cuma satu-satunya itu Tomochi doang. Saya pas nyari di internet ketemu Tomochi, masuk Yahoo Groups kalau nggak salah. Oh Yahoo, masih masih Yahoo Groups. dong. Nah, Gila ya. Ini Keren sepuh banget nih, berarti sepuh. Ajarin dong. Ada yang Kalau kita itu kan start diecast itu pasti nyarinya Hot Wheels. Hot Wheels. Semua mau dari anak kecil karena menurut mereka tuh mungkin gampang nyarinya, mungkin juga harganya juga relatif lebih murah, lebih terjangkau. Nah, kenapa lo tuh langsung ke Tomica? langsung ke Tomica ya karena alasannya ya dulunya pernah main Tomica. Oh. Jadi masa kecil gue tuh dulu tuh semuanya mau mobilan tuh pasti Tomica. Kenapa Tomica? Karena memang dulu kan black box ya. Black box itu base-nya besi, bodinya besi. Jadi kalau misalnya dibanting-banting itu awet. Nah itu alasan utamanya dulu tuh. Ya. Alasan utamanya itu awet, dibanting-banting awet. Dulu Biasa besi. Biasanya besi. Semuanya Besi. Tomica black box besi. Black box berarti yang vintage, yang lama. Vintage yang lama, yang made in Jepang. Oh, Karena dulu kan waktu gua kecil kan tahun 90-an kan masih banyak ya yang kayak made in Jepang gitu-gitu ya. Nah, termasuk Tomica juga rata-rata semuanya made in Jepang semua. Itu dulu belinya di mana? Iya, dulu di mana kalau itu belinya? Tomica gitu? Tomica dulu itu. Tahu Pasar Sunan Giri, Rawamangun? Tahu. Nah, di situ. Di situ ada tokonya. Dan gue digendong sama nyokap gua ke situ. Oh, karena dulu mungkin Di agak mobil susah ya, maksudnya nyari itu kan harus tempat khusus atau gimana gitu ya. Kalau nggak salah di Jakarta Selatan dulu di Plaza Aldiron ya. Oh, di Ron dulu ya. Tapi itu dijualnya beserta merek-merek lain.
ada Hot Wheels, mungkin Corgi zaman dulu ini. Waktu itu belum ada. Sama Matchbox. Tapi Matchbox tuh zaman dulu jadi rata-rata kebanyakan Tomica dan baru masuk Matchbox. Matchbox pun itu juga kalau ketika udah ada mall ya di Jakarta ya. Nah, itu baru muncul dah Matchbox. Biasanya gitu. Berarti dulu karena alasan ini aja ya, alasan dimainnya tuh nyantai gitu ya, bisa dibilang. Iya. Sama history juga. Sama mungkin history. ya, Jadi belum sampai ke karena detail gitu enggak ya. Enggak. Kalau dulu kan kita kalau mau dibanting-banting nyari plastik kan. Ternyata dia udah besi dulu dibanting-banting Orang sama kuat, dia. orang kuat ya. Kuat secara ekonomi. Soalnya kan kalau Tomica itu kan dulu kan ya agak lumayan mahal juga ya sebenarnya. Iya, Sampai sekarang juga ya, mahal. kan? Sekarang juga mahal. Nah, cuma mungkin menurut pandangan nyokap gua nggak apa-apa mahal, yang penting awet. Oh Gitu. iya. Oke. Iya, Pandangannya kan sekali kayak tuh. gitu kan. Ibu-ibu Pandangannya banget. kayak gitu. Makanya Tomica zaman dulu kan besi-besi kayak gitu, kalau kita banting juga nggak bakalan. Yang setara sama Tomica tahun itu kayaknya Matchbox ya. Kayaknya. Matchbox. Iya. Hot Wheels waktu itu belum Belum Matchbox. ada yang masuk. 2002 Serius? kalau nggak salah. Ah. Oke, oh Belum iya. ada Itu kan yang masuk. 2002. Baru masuk 2002. Matchbox itu model yang kardit apa yang box juga? Yang apa? Modelnya tuh yang Yang kart. kart apa yang box? Oh, yang box. Yang box kayak gini nih. Ini tahun 90-an nih yang di sini. Box merah, Oh, gila ya. box merah putih. Wih, Kalau zamannya abang gue kan dia masih sempet ngerasain black box tuh, beli di pasar Sunan Giri itu dia masih ngerasain tuh beli black box. Gitu. Tapi dulu tahu nggak dulu harganya berapa? Tomica dulu black box itu. setahu gue sekitar, seingat gue sekitar 8.000, 8.000. Wah, tahun 6.500 sampai 8.000 lah. Terus sekarang ini dulu 80-an kali ya. Karena segitulah. Ya mungkin tuh. Tapi lu ingat mobil yang pernah lu beli itu mobil apa dulu? Pertama gitu. Ini Cooper, Oh, Mini Cooper ya. Cooper England. Yang ada nggak ya di sini? Ada sih sebenarnya. Ini deh nih. Nanti kita bongkar-bongkar nih ya. Jangan Yang khawatir. oranye ini. Tapi dulu sempat gue simpen kan sampai tahun berapa tuh ya? Tahun 2002 kalau nggak salah ya. Terus hilang. Akhirnya gue beli lagi. Oh. Yang sama Gitu. tipenya. Sama tipenya kayak gini. Ya, ini Iya. beli lagi. Ya karena kan dulu kan belum tahu kan, ya udahlah mau mobilan biarin aja lah gitu kan. Kita belum ngelihat itu sebagai koleksian, Iya. cuma sebagai mainan doang waktu dulu tuh. Oke, fokusnya berarti di awal dari brand Tomica. Iya. Untuk tipenya spesifik nggak sih? Atau semua tipe mobil dikumpulin? Yang penting Kalau- Tomica gitu. Kalau dari 2006 itu gua ngumpulinnya tuh nomor ya, Tomica. Oh, Tomica itu ada nomornya kan. Iya. Jadi kan ngumpulin dari nomor 1 sampai 120. Nah, yang di sebelah sini nih, ini dia. Ini kan Tommy biru, dia keluaran 2002 sampai 2010. Nah, ini gue kumpulin, ini udah lengkap nih. 1 sampai 120. Oh, iya. Tommy biru. Nah, 1 sampai 120. Nah, kalau sekarang kan dia udah nambah lagi tuh sampai 150 berapa gitu kan. Nah, itu nggak gue lanjutin. Karena udah terlalu over gitu kan. Terlalu over lah, udah 120 juga udah cukup banyak, tapi ditambahin lagi sama Tomica jadi 100, hampir 160 kalau nggak salah sekarang. Tapi sampai sekarang 160, berarti dari tahun 2006 ke sekarang itu lumayan, maksudnya nggak banjir banget gitu loh ya Bang ya? Maksudnya Enggak, kayak- tapi kan dia kalau nomornya kan di replace. Iya, kadang suka diganti ya. Diganti. Iya, di Nomor-nomor replace. gitu ya. Sekarang. Jadi place. Nah, kalau di kayak itu, maksudnya ngikutin nomornya ini apakah kalau ya di replace ini ngumpulin juga? Ngumpulin juga. Banyak banget. Ya makanya ini ada ini lebih dari 120 sebenarnya. PR-nya banyak banget tuh. Tapi kan dia replace-nya kita nggak tahu kapan, Iya, gitu kan. Kalau Tomica kan. Enggak tiap tahun Nggak gitu ya? tiap tahun di replace. Jadi ada satu mobil yang London Bus, tahu nggak? Oh iya, Tomica London Bus. London Bus. Nah, itu dari tahun ini juga udah ada itu dia. Oh iya. Oh, yang Ah. yang merah ya. Nah, merah. dari tahun lama sampai sekarang tuh belum di replace. Iya, jadi kayak gitu. Jadi nggak semua Tomica tuh replace itu setiap tahun. Kita kadang-kadang nungguin ya itu dia ada yang 5 tahun lebih itu baru di replace. Gitu. Random ya. Random banget. Makanya ya gue juga suka ngumpulinnya kayak gitu karena random. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya tuh ini bakalan discontinue atau enggak gitu loh. Kita pasti bertanya-tanya kayak gitu. Dan misalnya makanya ketika Tomica itu discontinue, akhirnya harganya tuh naik gitu. Tapi kenaikannya apa ya?
Lebih gila sih. Bisa lebih gila nggak sih dibanding brand lain? Lebih gila, Lebih gila ya. Sebenarnya lebih gila. Hmm. Kalau jangka waktu misalnya ya, ini gue kumpulin yang Tommy biru itu dari tahun 2006 ya. Anggaplah udah 15 tahun ya berarti ya. 15 tahun dulu belinya cuma 20.000. Sekarangnya dijual, harga jualnya itu sekitar 150.000 ke atas. Gitu kan Batasnya. tinggi kan. Cukup lumayan lah ya. Dulu Tapi kita beli. lo selain Tomica sebenarnya ada ngoleksi band lain nggak yang setara lah sama Tomica? Hot Wheels, Matchbox atau apa gitu? Kalau dulu sih Tomica doang ya, full Tomica. Sampai kapan itu? Bener-bener kayak Tomica, gue nggak pengen beli yang lain selain Tomica. Sampai muncul mini scale. Oh, Nah, Ini kan ada ini ya. Maksud gua dari 2006 kan lu ngumpulin Tomica karena bisa dikatakan itu dikasih orang tua gitu ya. Selebihnya lu nggak tertarik brand lain itu karena apa sih? Akhirnya terdoktrin Tomica. doktrin Tomica. Iya. Karena yang apa ya, yang kalau menurut gua sih pertama ya Tomica itu kita ngumpulin histori mobil. Nah, Story. itu Tomica histori mobil. Jadi kalau Tomica itu tuh misalnya tahun ini keluar mobil aslinya nih ya, CR-V gitu kan. Tomica bakalan tahun ini juga bakalan keluarin Oh, juga pasti gitu ya? kayak gitu. Oh. Ya kalau misalnya Tomicanya dapat izin ya, gitu ya, Pola license-nya gitu ya. gitu-gitu. Pasti gitu keluar kayak gitu. Hmm. Makanya itu gue tuh mikirnya, wah kalau gue ngumpulin Tomica ini gue ngumpulin histori mobil nih, mobil Jepang gitu, mobil Jepang kebanyakan. Tapi kalau jangan memang mobil Jepang ya? Ya kalau dulu ada zaman ini dari zaman 2000 berapa ya, 2006 sampai 2010 kalau nggak salah ya. Dia itu fokusnya ke Jepang banyak ya, banyak. Tapi sekarang sih udah mulai Amerika juga ada, Mercedes, Jerman juga ada, Ferrari juga ada. Ferrari dulu ada sih, pas made in Jepang tuh ada, tapi license-nya kenakat sama Ferrari-nya kan masuk ke Hot Wheels kalau nggak salah, Hot Wheels Kyosho. Oh iya. Jadi dia nggak produksi lagi tuh. Kayaknya kalau gue lihat sekarang Tomica ini banyak model ya. Ada yang Jenis-jenisnya lah. kayak yang kecil, ada yang TLVN, ada yang Diocall itu yang ada figurnya gitu kan. Nah, lu semenjak kapan ya? Maksudnya mulai untuk ini kan kayak kalau gue kan satu tipe semua nih ya, box kecil ya. Tomica tuh mulai kapan sih udah ada yang apa model lainnya selain yang box kecil gitu? Oh dari dulu. Dari dulu udah ada ya? 80-an juga udah ada. 80-an udah ada. Jadi Tomica tuh dulu tuh selain ngeluarin black box ya, black box tuh yang Tomica made in Jepang teman-teman, tahun 70-an. Nah selain ngeluarin black box itu kan termasuk Tomica reguler. Dia ngeluarin kayak Tomica 143 juga ada, terus Tomica Town juga ada ya. Terus Tomica yang versi blister juga ada ya. Kalau blister dia keluarnya versi Amerika sama Australia. Versi blisternya itu. Jadi dari dulu tuh udah ada sih sebenarnya. Jadi ada. variannya tuh udah ada. Long Tomica pun udah ada dari tahun 80. Nah, untuk kayak gitu kan kayak bilang kastanya lah, kasta dari yang reguler sampai yang Yang paling mahal tuh iya. itu Seperti apa sih gitu? apa aja tuh tingkatannya? Tingkatannya yang pertama Mungkin teman-teman Tomica. penasaran nih kan. Kan kalau di brandnya kelihatan tuh ada yang reguler, ada yang premium, ada yang chase, ada yang ini. Nah, kalau Tomica tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Ada ya. Ada banget. Apa aja tuh? Yang pertama kan kita tahu lah ya Tomica reguler. Reguler. Nah, tapi Tomica reguler kan banyak jenisnya juga ya. Termasuk black box, made in Jepang ya, sama Tommy merah, made in Jepang. Yang kecil itu tuh reguler. Ya, Boxnya kecil. boxnya kecil, boxnya hitam sama boxnya merah putih itu Tomica reguler. Terus kalau dan setelahnya lagi itu ada Tomica premium. Ya, premium tuh yang ban plastik kan. Oh, yang Ya. warna ada itu apa? Boxnya Boxnya hitam gitu. Boxnya hitam itu Tomica premium. Naik lagi kita ngelihat ada Tomica limited. Tomica limited. Tomica limited itu Bedanya apa? lumayan detail, tapi banyak karet. Oh, banyak udah Ada TLV yang- ya, kalau orang dia- bilang TLV Bukan. ya. TLVN. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Tomica Naik Limited. lagi. Jadi sebelum ada TLV gitu kan, dulu tuh muncul TL. Oh TL. Tomica ada. limited. Oke. Nah, muncul TL. Setelah itu udah TL udah berjalan sampai nomor kalau nggak salah ratusan ya, nomor ratusan baru muncul TLVN. Oh. Nah muncul TLVN itu TLV dulu mungkin ya, TLV dulu ya. Apa langsung ada TLV dulu, Oh. TLV dulu, kemudian baru muncul TLVN. TLVN. Ya sama sih innya ya, dia setara ya detailnya. Baru muncul TLVN. Terus setelah TLV itu muncul TLV yang
pakai kotak box besar tuh kayak Ferrari. Nah itu Hmm. lebih detail lagi Hmm. gitu. Jadi di TLV pun ada kastanya Ada lagi. lagi. Oh. Gitu. Makanya harganya tuh kalau misalnya TLV biasa gitu harganya cuma berapa? 300-an ya. Iya. 300-an. 325, Kalau yang 550. pakai box gede kayak Ferrari, Lamborghini yang bisa Hmm. cup mesinnya dibuka segala Hmm. macam itu kan 700-an kan. Oh iya, yang Harganya. Datsun kayak pernah lihat yang ada Ya, Alsop apa gitu-gitu. Ada Iya. juga yang kayak buku gitu kan ada ya. bukunya ya, Ah, buku iya. Nah, juga. tapi itu yang jadi pertanyaan gue nih. Kalau kayak macam TLV dan TLVN ke atas tuh sebenarnya ada harga ininya nggak sih? Kalau misalnya di brand lain kan ini 30.000, ini 120.000. harga standarnya gitu ya. Ada harga resmi lah, bukan baku mungkin ya. Harga resminya ada sih. Ada sebetulnya ya. Sekitaran kalau di Jepangnya ya, kalau di retailnya ya 2.500 yen sampai. Oh, itu ada retailnya di sana. Ada. Ya? Oke. Jadi ya kalau misalnya yang biasa nih ya TLV biasa ya, kalau misalnya ini ya sekitaran segituan lah. Berarti kita beli patokannya masih normal harga ya. harga sana gitu Harga ya. sana. Karena nggak ada di sini gitu kan. Nggak ada di sini. Oh. Kamu pertama kali keluar kan di sana kan, di Jepang dulu kan, selalu di Jepang terus. Pertama Tapi kali keluar. kayak TLV atau TLVN tuh nggak kayaknya di retail nggak pernah lihat ya. Cuma sampai ke premium doang ya. Reguler sampai Iya, premium doang. iya. Iya. Dari dulu emang nggak pernah dimasukin, mungkin nggak tahu juga ya. Ayo Mungkin distributor. pasarnya mungkin kalau toko mainan kan untuk anak-anak ya, Iya, iya. gitu kan. Nah kalau itu kan makanya nih TLV itu bukan kategori anak-anak kan, itu udah 14 plus nih, Oh iya, nyambung lagi nih. 14 plus ya. Adultnya ya dia. Adultnya, jadi untuk kolektor adult gitu. Tapi itu masuk mini scale nggak dia? Masuk, Jatuhnya mini scale berarti ya. jatuhnya mini scale. Karena dia skalanya memang presisi 164, Nah, itu juga tuh yang jadi presisi 164 sama kadang-kadang kita dikasih spion tapi kita pasang sendiri. Oh. Kadang-kadang berarti ada juga yang nggak pakai spion. Ada juga yang nggak pakai spion, Oh. ada juga. Oh. Tapi itu khusus untuk yang TLV biasa ya. Kalau Hmm. TLV yang udah kotakan yang gede gitu yang harganya 700 ke atas tuh udah pakai spion. udah. Hmm. Tapi Mungkin. banyak karet atau plastik deh? Karet. Oh udah karet. Karet, pasti karet semua. Berarti itu ya. Oh iya. Mm-mm. Tapi kalau skala nih, Kev, yang reguler itu kenapa dia bisa beda-beda ya? Ada yang Iya. 58, ada yang 60 itu. Dia ngikutin, emang begitu ya? dia tuh ngikutin boxnya sebenarnya, box Tomikanya. Oh, ukuran boxnya Ukuran gitu. boxnya. Oh iya iya. iya. Makanya dia cuma ada dua tipe box gitu kan, box yang kecil yang biasa sama yang agak gede tuh yang kayak Tomika Premium. Hmm. Ada yang tipis, Ada. ada yang tebel kalau Ya, menurut dia. itu dia. Ada yang Oh, tipis, ada yang iya. tebal. Nah itu dia ngikutin ukuran box itu, jadi bagaimanapun misalnya motor atau apa ya atau bis atau segala macam gua harus bisa masuk di box itu. Oh iya iya iya. Gitu. Gua nggak tahu ya, mungkin di sananya di Jepangnya mungkin ya kalian tahu sendiri kan Jepang kan suka kerapihan apa segala macam gitu ya. Jadi biar gampang disusun atau Susun, gimana iya. gitu. Mungkin tujuannya itu mungkin. Itu dari dulu dari tahun pertama kali Tomika keluar boxnya udah seperti itu. Tahun kapan itu kalau Tomika keluar pertama kali? Berarti Akhir 70-an lah. 74. Berarti sebenarnya Pertama yang kali paling keluar. senior tuh Tomika ya. ya enggak, sebelum Enggak Hot Wheels. Enggak, Matchbox. Matchbox. Matchbox ya, Matchbox sama Tomika ya. Iya. Tapi ini nggak sih kalau misalnya kita katakan satu ini mobil Type R gitu ya. Dulu skalanya tuh misalnya 58. Apakah dia terus 58 gitu? Sampai edisi-edisi yang sekarang misalnya gitu. Oh belum tentu sih. Oh, belum tentu. Jadi skalanya tuh random kalau Tomika. Itu yang Tapi bikin- enaknya Tomika tuh walaupun skalanya random tapi dia disebutin di situ ini skala segini. Oh iya. Oh enggak nempat semua gitu enggak ya? Enggak. Kalau misalnya dilihat misalnya kayak Majoret, Matchbox, Hot Wheels kan kita nggak nggak tahu tuh ya. ditulis, Iya. Nggak ditulis ya. Skala ya kan? berapa gitu. Skala ya. berapa gitu kan. Tapi kalau Tomika kan di setiap boxnya tuh ditulis. Oh, iya, Ini iya. skala segini. Jadi kalau misalnya ada satu mobil yang skalanya 62, selanjutnya belum tentu 62 juga. Belum tentu 62. Hmm. Jadi gini, ada yang misalnya udah beberapa tahun gitu dia pakai cetakan yang sama nih, gitu kan. Dan setelah mungkin perbaruan cetakan diecast-nya, jadi dia lebih misalnya skalanya jadi beda. Contohnya kayak Nissan Silvia. Nissan Silvia dari zaman dulu keluar dia di tahun 90-an ya, Tomika reguler terus keluar lagi di Tomika Premium nih sekarang. Nah, Tomika Premium itu sama yang reguler tuh udah beda cetakan. Beda skala dia. Castingannya beda. gitu. Castingannya Beda. beda. Kalau ngomongin Tomika kan biasanya kita ngomongin juga kayak historinya ya. Historinya kan kayaknya Sejarah, sejarah lah ya. story, Sama lah ya. Story itu maksudnya dari dulu itu made in-nya itu dulu awalnya made in mana terus sekarang apa? Kalau setahu gue kan sekarang kayak Vietnam. Kalau dulu itu pernah made in-nya apa aja gitu sih. Made in-nya. Kalau Kekuatannya.
Kalau dulu sih made in ini ya, yang pasti pertama kali Original. keluar tuh originalnya tuh made in Jepang. Iya. Terus tahun 80-an atau 70-an ya, akhir gitu ya, itu sempat pindah ke Hong Kong. Jadi ada beberapa Tomica itu yang itu cuma sedikit banget sebenarnya ya. Ada beberapa, kalau nggak salah ada 5-6 mobil kalau nggak salah ya, itu made in Hong Kong. Nah setelah made in Hong Kong, balik lagi dia ke Jepang. Terus tahun 90-an dia berubah ke made in China. Gitu. Jadi setelah muncul box merah putih ya, itu ke made in China. Lalu sekitar 2010-an itu pindah ke Vietnam. Gitu. Sampai sekarang Vietnam. Tapi berarti kayak made in selain Vietnam ya, kalau sekarang kayak made in China, Hong Kong, Jepang itu rare ya termasuknya ya. Yang paling rare sih made in Hong Kong ya. Oh justru karena dikit ya Karena itu sedikit, karena sedikit. Jadi dia cuma hanya beberapa setahun atau 2 tahun gitu ya. Gua sedikit lupa. Itu diproduksi di Hong Kong, dijual, dan setelah itu pindah ke Jepang itu udah rare. Udah rare pasti. Tapi buat dapetin itu yang itu sekarang gampang atau masih ada nggak yang jual itu atau susah sama sekali itu? Masih ada, sebenarnya masih ada ya, masih ada yang jualnya, tapi harganya udah tinggi banget pasti, udah tinggi banget. Range-nya mungkin sekitar 3 juta ke atas ya, range-nya ya, Tomicanya ya. 3 juta tuh. Itu tergantung mobilnya ya, tergantung kondisinya juga. Kalau kondisi box sama kondisi mobilnya, jadi itu kan mempengaruhi harga ya. Kalau misalnya mobilnya perfect condition, boxnya juga perfect condition, itu bisa mungkin ya 6 juta. Tapi sepanjang lo koleksi dari 2006 nih, paling tinggi tuh berapa kali lipat sih kenaikan Tomica? Yang lu punya lah mungkin. Yang punya lah gitu, bisa berapa kali lipat sih? Yang paling rare ya. Paling rare. Iya yang paling rare. Penasaran nih kan. Nggak, yang paling rare dulu nih. Paling rare. Maksudnya rare kan belum tentu mahal. Iya. Gitu. Yang paling susah lu dapetin deh, dan lu bisa jamin ini lu akan susah juga nih dapetin. Gitu. Yang paling rare ada black box Nissan Skyline. Nih. Ya. Nissan Skyline Black. Super silhouette ya, super silhouette black box. Nah dan itu biasanya orang-orang cuma dapat ininya doang, boxnya box hitam gitu ya, black box. Nah ini gue dapat semuanya, dapat packagingnya sama tatakannya, ada tanda tangan Hasemi. Hasemi itu siapa ya? Hasemi itu supir dari Super Silhouette. Nah itu, dan Kayak itu dikeluarinnya waktu event tahun berapa? 83 ya, yang Hasemi menang kalau nggak salah ya. Nah itu dikeluarin, Tomica mengeluarkan itu untuk dijual. lu beli di mana? Di Jepang. Oh di Jepang. Wah, lu Gimana lu kalau beli tiket di Jepang langsung nih? Itu dapetnya di sana, dan itu juga sama sekali kebetulan ada, dan gue kebetulan akhirnya ya udah gue beli gitu kan. Setelah dari situ itu udah lumayan beberapa tahun lalu ya, 2 tahun 3 tahun lalu. Setelah dari situ gue cari nggak pernah ketemu lagi. Gitu. Tapi di Indonesia sendiri sebenarnya peminatnya untuk kayak yang nyari rare gitu dari Tomica banyak. Kalau dulu banyak, kalau sekarang perbandingannya udah nggak terlalu ya. Kalau sekarang, karena sekarang udah ada Tomica Premium. Nah, jadi orang nungguin mobil-mobil lama itu, dia masuk ke Tomica Premium jadinya. Jadi kalau misalnya yang kayak black box gitu-gitu, kayaknya udah agak mahal ya, terlalu mahal. Kolektor banget itu. Yang kalau misalnya real kolektor banget ya. Ya, kalau misalnya pengen ngumpulin black box sih ya silakan, tapi harganya udah tinggi gitu. Tinggi. Jadi kemungkinannya ada pengumpul black box, ada juga pengumpul mobilnya gitu ya. Ada. Mendingan gua ngumpulin mobilnya aja, black boxnya enggak gitu. Nah, sama ini kan kalau Tomica kan memang kebanyakan mobil-mobil real car ya. Jadi banyak yang di jalanan gitu. Terutama kayak Indonesia juga kan banyak lah. Fantasi ada nggak sih? Kayak Hot Wheels itu ada fantasi kan? Di Tomica ada fantasinya juga nggak sih gitu? Mobil fantasi Tomica itu ada ya, ada. Dan tapi itu keluarnya pas pada saat Tomica Dream. Tomica Dream itu. Nah, itu Tomica Dream itu pokoknya kategori fantasi lah, dari film kartun ataupun Tomica bikin sendiri gitu ya. Mobilnya ya. Originalnya dari desain. Iya, Nah, desain Tomica ataupun dia misalnya kayak Inisial D kan mobil fantasi sebenarnya kan dari kartun, dari anime. Mobil Batman gitu kan, itu ada di Dream Tomica. Gitu. Tapi itu tahun sekitar 2010-an ya, tapi sebelumnya sih nggak pernah ada. Itu mungkin terobosan baru untuk Tomica ini ya, untuk menarik anak-anak. Menarik anak-anak. Tapi gini nih kan, kalau yang sering kita baca gitu ya, kayaknya Tomica tuh merintis nih. Itu tuh
kayak apa ya? Kenapa bisa gitu sih? Itu sih faktor cuaca ya sebenarnya ya di Indonesia ya. Itu berhubungan dengan perawatan juga mungkin. Ah, Atau gimana? berhubungan sama cuaca kita di Indonesia. Karena kan kelembapan di Indonesia kan tinggi banget loh. Ya. Itu karena beberapa kolektor yang dari di luar negeri gitu ya, mereka tuh jarang menghadapi kayak gitu, terutama yang di Amerika, di Eropa tuh jarang tuh hadapin gitu ya. Terus di Jepang juga jarang mereka. Oh, di Jepangnya juga Jarang ngeluh ada merintis gitu. Nah, yang banyak mengeluh merintis itu di Asia Tenggara. Karena faktor cuaca tuh, gitu. guys. Jadi cuaca sebenarnya. Cuaca gitu. Itu kebanyakan faktor cuaca, tapi kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kita merawat sih kita sih ya standar-standar aja ya. Merawat ya paling kita bersihin, kita kasih apa sih silika gel Itu gitu ya. karena sering dalam box kali ya, makanya kayak gitu ya. Bisa jadi kayak gitu, tapi bisa jadi juga enggak. Kalau di Indonesia kebanyakan walaupun gua udah taruh luar gitu ya, ada aja yang pasti merintis, ada aja. Entah satu, entah dua gitu. Tapi kalau udah merintis gitu udah nggak bisa dibenerin lagi ya? Sebenarnya bisa kan? Oh, bisa. Yang enggak di amplas, Oh, ada treatmentnya itu sendiri. ada. Oh, ada. Tapi kalau yang nggak parah-parah banget ya, yang masih bisa kita selamatin, ya kita iniin. Mungkin Biasanya. ini ya berhubungan dengan ini ya, apa negara asalnya tuh emang cuacanya beda dengan negara tujuan ekspor mereka gitu kali ya. Tapi jadi kemarin tuh gue sempet ngecek barang-barang gue juga sih karena kan gue kan pindahan ya di dalam box semua, tempat dibawa kan agak lembab ya. Gue ngecek nggak hanya Tomica sih, barang gue yang Hot Wheels RWB tuh yang warna hitam, yang Dove itu yang dulu sempet rame itu merintis juga. Mini GT juga merintis. Mini juga, GT sih. iya. Jadi emang sebenarnya itu umum lah ya karena cuaca ya gitu. Berarti kalau mau aman ya pindah negara kalian kan. Pindah negara. Yang ada saljunya ya. Atau bikin salju sendiri gitu. Taruh di kulkas gitu. Kalau merintis-merintis gitu sih semua diecast ada ya. Ada Pasti ya. ada. Sampai Cepat atau lambat ya. 118 pun juga ada. Pasti Aduh, merintis. sayang banget, Tapi itu diecast ya. Resin pun Resin belum lihat ya, karena belum pernah ya. karena gue juga baru mulai kan. Resin merintis. Merintis ya. Merintis juga ya. Belum tahu ketahanannya gitu. Dan ini ya, Atomica itu kayaknya identik dengan kolektor-kolektor tua gitu nggak sih? Bukan tua ya maksud gua. Oh gitu sih bang. Senior tua. Oh gitu. Bener, tapi kayak maksud gua kan kalau misalnya brand lain gitu kan dia collab dengan yang lagi populer gitu misalnya kan. Kalau Tomica tuh ada nggak sih pernah sejarah collab dengan hal-hal lain yang populer di masanya gitu? Kalau kayak sekarang kan banyak collab sama Mini GT, misalnya kayak Mini GT collab sama Liberty Walk gitu ya, atau Rocket Bunny gitu ya. Kalau Tomica tuh collabnya tuh kebanyakan ke acara lokal mereka, event lokal mereka. Misalnya kayak Super GT nih, gitu kan, Super GT. Itu misalnya GT 500, nah mereka bikin Tomicanya sama collab misalnya sama Nismo-nya. Kan ada tuh Tomica Nismo gitu ya. Nah, itu khusus mereka dikeluarkan di event mereka gitu. Bayangkan collab-collabnya gitu, bukan collab yang kayak Mini GT yang sepanjang tahun ya, kontrak ya kan, pasti kan. Kalau Tomica kebanyakan collabnya tuh dengan event-event doang. Misalnya tiap tahun misalnya ada event, yaitu dia balap Super GT, GT3, GT 500. Nah itu dibuat Tomicanya, biasanya kayak gitu. Kayak mereka lebih cinta ke negaranya ya. Kadang kita tuh melihat Tomica tuh ada collab dengan apa yang tulisannya Jepang. Iya. Atau dengan es krim Jepang yang kita tuh nggak tahu. Itu kadang kebanyakan tulisan Jepang semua. Nah itu kayak gitu tuh tulisannya kan Jepang tuh. Cuman paling Coca-Cola aja gitu. Iya. Itu selebihnya kan Jepang semua. Itu sebenarnya sebenarnya kan mereka ini kan mobil-mobil ini kan yang ada di negara Jepang. Termasuk yang mobil truk gitu, misalnya ada perusahaan apa gitu kan, perusahaan bakery atau perusahaan apa, nah itu ada di Jepang. Ada di Jepang. Iya. Mereka biasanya kayak gitu. Tapi juga ada juga yang Tomica yang khusus Asia Tenggara, kalau nggak salah ya, AS kalau nggak salah, yang Toyota Avanza. Itu kan nggak keluar. Datsun Go itu kan nggak keluar di Jepang. Oh iya benar. Keluarnya di Asia Tenggara doang. Gitu. Atau Amerika Edition juga ada ya? Ada. Yang di Amerika doang gitu ya. Gitu. Jadi kayak apa sih regionalnya khusus untuk regional tertentu ada di keluar gitu. Sama ini pengen ngerti, misalnya gini juga kan ya. Gue lihat kan kayak Tomica mungkin ya kayak lu tadi jelasin untuk apa ya, update-nya kan agak nggak terlalu cepat atau kan tiap tahun nggak update lah gitu. Ada ngerasa bosen nggak sih di Tomica? Pengen
pengen Pengen ngumpul yang coba yang lain lain. gitu loh. Karena Bos. kan Tomika ya gitu-gitu Ah. doang gitu. Bosen sih ada, bosen ada pasti ya, bosen Hmm. ada. Cuma ini ya gue bosen secara general ya, bosen diecast gue kadang-kadang. Oh, benar. Gua Kalinya kalau hobi yang lain gitu. hobinya hobi yang lain. Kalau gue hobinya biasanya ngerakit Gundam atau apa. Masih tetap mainan lah ya. Iya masih tetap mainan lah. Dan hobi yang lain. Paling cuma beberapa bulan terus balik lagi ke mobil kan. Iya. Healing lah bentar. Healing. Bosen juga gitu dari 2006. Iya sih. Ini kan kita kan memang kembali lagi ya, semua kan pengennya kan apa ya sebutannya ya, pengen ada generasi terbaru, Ya, iya. kolektor terbaru Hmm. gitu kan. Hmm. Kebanyakan mereka kan mungkin nggak sedikit lah, mereka juga banyak yang kurang tahu nih Tomika nih sebenarnya asiknya di mana sih? Nah, itu. Asiknya di mana? Kenapa harus Tomika? Hmm. Di mana sih nyarinya? Hmm. Harus start dari mana? Gitu. Oke. Panjang ya Pak? Panjang. Maaf ya. Banyak kan Satu. Apa tadi asiknya Tomika ya? Untuk kolektor maksudnya baru mungkin- nih yang mungkin mau biar start orang main Tomika. pada tertarik lagi Ah. untuk Tomika nih gitu. Apa Oke. kira-kira value yang kira-kira bisa di Tomika tuh ada? Kalau misalnya kalian mencari mobil baru ya, mobil baru gitu, itu kalian belinya Tomika reguler. Karena Tomika reguler itu tuh asiknya dia ngikutin mobil yang terbaru yang dikeluar di Jepang ya. Dan kalau misalnya keluar di Jepang, kadang-kadang kan keluar di Indonesia juga ya. Iya. Nah itu mobil-mobil yang ada di Indonesia itu dikeluarin sama Tomika. Biasanya kayak gitu. Itu asiknya itu. Dan kalau untuk apa lagi tadi? Waduh, Kayaknya. lupa lagi tadi apa ya? Asiknya di mana main Tomika, carinya di mana? Oh carinya di mana? Dan mulainya sejak Mulainya dari mana? Ya, kalau mau ibaratnya mungkin ini ada kolektor baru Ah, nih, iya, dia iya. mau mencoba Gua harus kolektor. start dari mana sih? Iya, gitu. apakah langsung TLVN nih? Ya apa sih bang? Ya, aku tahu. Sebelah gitu ya. Iya. Ya kalau Tomika kayak gitu ya, asiknya tuh kayak gitu. Dia semuanya mobil Jepang ya. Kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia pastinya kan sering lihat ya mobil Jepang. Nyari itu. yang ada di Nyari Indonesia, yang di dulu lah Indonesia gitu kan. Mobil yang tahun 70-an juga ada kan Tomika. Iya benar. Yang mobil Jepangnya dan mobil yang sekarang yang tahun 2023 juga ada gitu kan yang Jepangnya. Dan kalau nyarinya di mana itu nyarinya ya paling online ya. Oh, iya. Kalau sekarang sih online. Online ya. Lebih enak online. Kalau dulu sih sebelum ada online sih paling hunting kayak biasa ya. Di mall juga ada sih sebenarnya Tomika. Terus sekarang kayaknya kan gue lihat Tomika sudah masuk ke minimarket juga kan, yang reguler gitu. Jadi agak lebih memudahkan gitu. Ya betul. Kalau komunitas ada. Komunitas ada TFCI namanya. FCI. Tomika Fan Club Indonesia. Klub Indonesia. Tomika Fan Club Indonesia. Sering kopdar gitu atau gimana? Jarang sih kalau kopdar. Paling kopdar online. Apa itu kopdar kayak Zoom gitu kali ya? maksudnya? Cuma mungkin karena ya kayak lu bilang kebanyakan orang-orang tua males. Iya, karena jarang gua ketemu kolektor Tomika tuh yang masih Bocil. kalau nggak bocil ya, atau yang Udah senior. bocah gede sekalian aja gitu. gitu ya. Yang sopan dikit kan ngomongnya senior gitu. Oh berarti nggak tanpa langsung tuh ngomong dia udah tua gitu ya. Ya, generasi Generasi yang sekarang ya. pasca reformasi Iya, lah iya, gitu. iya. Sebenarnya masih banyak sih yang Masih yang banyak. muda, Gua baru masih tahu banyak. aku Cuma malah. nggak kelihatan. Ayo dong muncul dong kalian muncul. Mereka ngumpulnya tuh di Tomika Fan Club yang internasional. Nah itu Mainnya munculnya internasional cuy. yang di Hong Kong sama TFCI juga ada juga. Langsung ke Tapi Hong Kong. nggak terlalu ini. Tapi kalau TFCI nggak terlalu banyak sharing mereka. Gitu. Tapi masih banyak. Nah ini panggilan yang khusus buat teman-teman TFCI yang di Indonesia nih ya. Ayo dong maju lagi, muncul lagi biar semakin banyak apa ya? Kan Iya sih, kadang-kadang gue ngerti kayak orang-orang bikin konten nih jarang bikin Tomika nih pertama. Kedua juga di lapak-lapak jualan offline ya, kita offline sebutnya ya. Itu juga jarang yang Iya. jual Tomika gitu loh. Biar naik lagi lah Tomika nih Meriah gitu. gitu Biar ya. meriah lagi. Kita banyak biar pilihan. banyak biar banyak Variannya pilihan, lebih banyak variannya. kayak varian untuk orang koleksi Nah itu cuma banyak. ABC aja kan gitu. Ada Tomika ternyata nih ya. Avanza tuh nggak ada di merek lain selain Tomika. Ada Rio. Range juga ada sih. Rio juga HRV juga nggak ada. Iya, Velg gitu. GRV. Cuma di Tomika doang. Hmm. Oh, makanya tuh kan ya. Cuma kalau ya memang kalau Tomika kelebihannya memang di situ. Maksudnya kalau gue lihat ya, maksudnya beberapa terutama yang kita tinggal di Indonesia lah gitu kan. Iya.
Tomica itu kayaknya gue lihat ya beberapa castingan tuh yang nggak ada di brand lain. Ya. Orang gue kadang Gitu. gue kan mau ngumpulin beberapa, gue nggak hafal sih nama mobilnya karena gue seneng dia unik, kecil gitu, unik, model kayak LC 300 L300 ya, kayak mobil bak gitu dia Oh ada ya, yang gitu. Daihatsu gitu ya. Jadi Jet gitu ya, kan. kok lucu ya gitu, seneng gitu ngeliatinnya. Tapi itu dia, karena menurut gue promotionnya mereka nih kurang sih gitu, jadi mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau ngeliat dari bentuk aslinya dia tuh emang kayaknya pas gitu skalanya gitu, Skalanya pas gitu. dan compact aja gitu. Udah gitu juga beda lah, kayak megang Tomica sama megang BTS lain tuh beda, feelnya beda, Kayak beda kelas gitu ya. beda kelas. Lo kalau lihat ini semua lo pasti pengen lo koleksi Tomica, cuman Iya. kalau dilihat harganya sih jadi nggak pengen. Jadi pasti ini ya udah pada naik nih. Karena gini, begitu gue masuk sini tuh kayak beda nih, hawanya Auranya. beda nih, Auranya. maksudnya nggak Orangnya beda warna sama merah. kayak gue masuk ke tempat dia misalnya ini mah udah sering Iya, udah gua sering punya, gitu gua kan. punya. Gua punya udah sering di Jadi sini apa yang gue punya di sini gitu, jadi kayak Iya, beda benar. sendiri aja Kecuali gitu. kita ambil baru lo punya. gue juga kayaknya lihat di sini tuh kayak beberapa ngelihat sesuatu yang baru gitu kan, karena cuma kayak tadi kan dia bilang black box segala macam tuh gue kayaknya jarang lah lihat yang itu kan. Black box gue taunya di pesawat. Tapi pencapaian itu yang paling besar itu ya, black box si Hasmi tadi ya. Atau ada lain lagi? Itu sih Edition yang gitu. paling sebenarnya itu nggak, gue dapetnya juga nggak mahal-mahal banget sebenarnya. Ya. Tapi karena itu munculnya jarang banget gitu, jadi itu menurut gue satu hal yang paling berharga gitu. Tuh guys, berharga Gitu. itu nggak melulu soal uang, Yes. nggak melulu soal harganya bakal naik nggak nih kalau saya beli gitu. Waktu itu gue dapetnya tuh ya paling sekitar 600.000 lah, 700.000. Nah itu gue dapetnya gitu, tapi dengan barang yang serare itu gitu kan, ya kan worth it banget. Benar. Makanya itu jadi kayak gue, wah ini yang paling berharga gitu. Gitu guys. Tapi ada yang ini nggak loh, yang apa ya gue beli ini dulu ya gitu, ada nggak sih? Maksudnya yang Ada rasa penyesalan sedikit. maksudnya yang Penyesalan ya? childish banget sih Ah. gitu. Ada juga ya kali ya yang nggak ada sih, yang kayak gini-gini juga. Lu ngumpulin emang ya kayak gini-gini juga. Tergantung karakternya. Oh, tergantung karakter. Ini lu kalau ngelihat ini kayaknya langsung lakinya hilang dah. Oh iya tuh. Tergantung karakternya. Dream ya. Itu Tomica Dream, jadi gue Tomica Dream gue juga ngumpulin kan, tapi nggak semuanya Tomica Dream gue kumpulin. Nah, tergantung karakternya misalnya yang terkenal yang gue tahu mungkin gue akan beli. Pokemon, Hello Kitty. Tapi kalau menurut Om Obet, yang penyesalan gue sih kayaknya Tomica nggak ada ya. ada ya tuh. Tomica Ada. nggak ada. Karena emang lu pure ini ya, maksud gua orang Karena kan gue beli koleksi. karena gue suka. Nah, Bukan itu. karena harga yang nggak naik jadi nyesel gitu Nah. kan. Kan banyak Itu. orang sekarang beli tapi Iya. harganya nggak naik. Kalau gue beli harganya nggak naik gitu. Enggak ya? Nah Komo. karena gue suka juga, jadi bisa bertahan sampai sekarang Nah. gitu loh. Tapi ada nggak yang lu jualin gitu? Kalau gue jualin paling doublean. Misalnya gue beli tipe R2 gitu, satunya gue jual deh gitu. Paling kayak gitu. Jadi satu buat koleksi, paling gitu. Tapi memang karena kalau lu beli tuh harus doublean. Enggak. Kalau beli nggak mesti doublean teman-teman ya. Jadi kalau mau mobil tertentu aja mungkin yang gue beli doubleannya gitu ya. Misalnya kayak Type R gitu gue punya doubleannya Oh, gitu. iya. Atau misalnya kayak zaman dulu apa ya, Honda Jazz gue punya doubleannya berapa gitu, ada 5 gitu. Cuma udah gue jualin gitu. Jadi gue sisain cuma satu doang buat koleksi gue. The real collector Gitu. nih. Bukan collectible. Nah itu lu masih rutin beli Tomica sampai sekarang. Sekarang. Nah, budget per bulan atau gini, lu masih rutin beli Tomica Kalau Tomica reguler gue udah nggak rutin. sampai sekarang? Oh, udah nggak rutin. Cuma kalau Tomica Premium masih rutin. Masih rutin. Tomica Premium. Karena emang fokusnya gue sekarang ke Tomica Premium gitu ya. Karena memang kalau Tomica reguler kalau dilihat harganya sekarang udah tinggi kan, Iya, iya. sekitar 69. 70.000, hampir mendekati Tomica Premium. Akhirnya ya udah gue decide untuk ya Tomica Premium aja deh. gua Nanggung fokusin. lah ya kalau reguler gitu kan. Nanggung. ya. Nanggung. Secara kualitas kan. Dan budget per bulan kayaknya juga nggak ini ya. Karena keluarnya juga random sih Tomica itu ya. Kadang-kadang masuknya. Sebenarnya tuh Tomica kalau di Jepang gitu ya, keluarnya per bulan. Oke. Jadi bulan ini keluarnya mobil ini. Kita bisa beli tuh harusnya kayak majalah lah zaman dulu ya. Hmm. Kita bisa
beli, bisa pre-order gitu langganan, jadi mereka kirim. Harusnya kayak gitu. Hmm. Tapi ya dulu sempat di Indonesia keluarnya cepet. Dulu tahun berapa ya? Sekitar 2007, 2008, 2000 sampai 2010 tuh cepet keluarnya. Jadi setelah 3 bulan dari Jepang kita udah keluar di Indonesia. Makanya gue bisa ngikutin tuh. Ya, bisa ngikutin alur Tomica reguler gitu. Tapi sekarang itu Tomica reguler keluarnya kapan? Masuk ke Indonesia ya Nah, entah itu setahun kemudian atau serius. Setahun kemudian, jadi gue nggak bisa ngikutin yang benar-benar ngikutin. Masa gue harus import terus, kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Apa karena memang ya itu kita mungkin kalau lihat distributornya di Indonesia kan ada ya juga ya. Cuma mungkin karena lihat peminatnya, demandnya agak kurang kali dibanding brand lain kali, mungkin akhirnya memasuknya gitu ya juga. Iya, bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi demandnya agak kurang kan karena muncul diecast baru kan. Ya. Dan kemarin juga kan sempat yang booming tuh Hot Wheels kan. Jadi orang-orang pada Hot Wheels semuanya. Sekarang yang booming Mini GT. Mini scale gitu. Jadi Tomica masih belum dapat trennya nih sekarang. Sekarang sih benar-benar naik menjadi Ino juga. Iya. Naik banget. Padahal kalau dilihat sejarah tuh kayaknya Tomica ini banget ya. Iya. Story-nya panjang. Kayak tadi bilang kan kalau lo mau belajar sejarah mobil di Tomica adanya gitu ya. Soalnya ada semua sih di Tomica, mobil Jepang. Semuanya ada nih. Dan mungkin Khusus mobil Jepang ya, tapi ya. mungkin kita atau kalian atau kita taunya kan cuma Civic Type R Tomica itu ya. Iya kayak benar. ternyata Semuanya kayak gitu. gila tuh. Banyak jenis yang lain juga gitu. Keren. Oke, paling gimana nih? Last word ya buat teman-teman di luar sana. Langsung. Kata-kata terakhir udah kayak mau dieksekusi. Swiss. Sebelum menutup video kita kali ini nih dari Om Kev ke teman-teman semua. Mungkin ada saran mungkin. Sarannya atau apa gimana? Atau mau ajakan apa gitu. Oh ya, mungkin dia kan punya YouTube juga. Nah, mungkin boleh di-info nih YouTube. Itu isinya Tomica semuanya. Tapi ada mini skill juga. Enggak, ada mini scale juga. Tapi sebenarnya awal bikin YouTube tuh fokusnya ke Tomica. Jadi pengen inin Tomica ya, naikin Tomica sebenarnya. Karena kolektornya kan dulu kan lumayan banyak, tapi udah pada kegerus semuanya kan. Gara-gara ada merek baru, merek ini gitu. Dulu yang kita tahu Tomica Wita doang ya. Kita. Wanita Tomica kan dulu. Sekarang ada tuh yang aktif. Sekarang dia udah aktif sih Wita kan soalnya. Terus gimana? Apalagi dia mungkin yang disampaikan? Ya? Saran-saran. Paling kalau misalnya ini ya, kalau misalnya mau beli Tomica tuh lebih baik Tomica Premium sih. Gitu sih. Karena harganya juga nggak terlalu beda dikit sama dengan reguler, gitu aja. Sama mungkin kalau nyimpennya pakai boxnya tetap dipertahanin gitu kali ya. Oh iya. Ya sama box Tomica juga jangan dibuang, jangan dirobek, jangan sampai rusak boxnya. Karena yang bikin mahal itu Tomica itu boxnya, bukan mobilnya sebenarnya. Jadi kalau kalian punya mobil loose Tomica tapi boxnya nggak ada, itu akan jadi murah jatuh harganya. Pantesan gue sering lihat orang jual boxnya doang. Ada harganya ya. Ternyata itulah rahasianya. Sama kayak ini, sama kayak matchboxless nih. Abis ini gue colokin. Kalau matchboxlessnya tuh gitu juga kan. Dia kalau misalnya cuma loose doang murah. Tapi kalau ada boxnya, asli boxnya bagus boxnya, harga tinggi. Oke. Ya guys, Om Kev juga punya YouTube ya Om ya. Namanya Om Minika Terapi. Udah pada tahu lah. Subscribe lah ya, udah pada tahu lah. Nanya-nanya lagi. Sama nih dua orang terkenal semua nih. Kita mah apa ya? Maaf, jujur doang. Oke, thank you Om Kev udah bisa hadir nih. Semoga Om Kev Semoga betah koleksinya. buat referensi adik-adik. Sama kita. Maksud gua adik-adik nggak umur juga kan. Masa yang baru koleksi kan juga adik-adik. Ya mungkin sama juga buat teman-teman yang udah nonton video kali ini bisa tercerahkan lah yang mungkin pengen tahu tentang Tomica juga kan. Terus kalau pengen lebih detail lagi ya pasti ya ke channelnya Om Minika. Kalau mau tanya-tanya di kolom komen nanti kita balik lagi ke sini. Buat nanya 2 kali. Ya, oke. Thank you Om Kev ini ya. Oke, thank you ya. Sip. Sudah datang ke sini. Thank you sudah datang ke sini. Oke guys, kalau gitu terima kasih. Thanks guys. It's Bye. Gua nggak di briefing.